Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para cinta terapi dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Semoga kita yang di rumah, yang menonton, dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tidak seperti biasanya, biasanya kita podcast monolog. Ini saya akan coba membacakan beberapa tabel ya, atau memang semacam flyer, semacam penjelasan yang memang kita sudah tulis, kita sudah rangkum dari berbagai sumber dan kita sudah simpan di sini. Namun tidak banyak orang yang mengetahui dengan detail persis satu persatu dari manfaatnya. Baik, kali ini kita akan coba sedikit sharingnya dengan Bapak Ibu teman-teman yang masih awam, yang masih belum tahu banyak tentang dunia kiropraktik atau kreator. Ada banyak sekali istilahan, penyebutannya, mulai dari mana coba bermain. Ada yang hari ini ngetrennya pijat kreator karena bunyinya kreator. Ada juga kiropraktik atau kiropraksi, ada juga Yumeho, ada juga PTB, pembetulan tulang belakang, dan ada sekian banyak, atau koleksi tulang belakang, apapun ada banyak penamaan untuk salah satu dari sekian banyak bagian tubuh manusia, yaitu tulang rangka belakang yang memang ternyata banyak keilmuan yang concern fokus di sana. Namun kali ini kita akan coba sedikit bahas sedikit saja Bapak Ibu, dan mungkin akan ada jadi beberapa video, tapi mudah-mudahan bisa disimak, dipahami dan dimaknai. Tentu tidak berlebihan, tidak berlebihan. Ini saya ingin coba sharing dengan Bapak Ibu bahwa ada orang yang sakit saraf kejepit, sekali dikeretak langsung sembuh. Ini kami sebagai seorang terapis, alhamdulillah bertahun-tahun kita berkecimpung di dunia seperti ini. Kira-kira ada nggak sih kan yang begitu? Di beberapa kasus kami ada yang sekali terapi atas izin Allah membaiki. Tapi tentu tidak bisa berlaku untuk semua orang. Artinya tidak bisa dijadikan dasar atau landasan yang kuat bahwa iya dia membantu betul, tapi tentu tidak akan berlaku untuk setiap orang, karena kan setiap orang punya permasalahan dan kasus yang berbeda. Jadi kita juga selaku konsumen, selaku klien harus tentunya berhati-hati dan menilai secara profesional atau adil bahwa ada orang yang diterapi baik, iya, tapi ada orang yang diterapi perlu proses, iya. Nah itu jadi supaya ekspektasi orang ketika mau diterapi, di treatment itu ekspektasinya ya sudah melihat dulu, mendengar dulu, jangan oh kemarin sih itu di pijat keretak sekali cuma selesai langsung membaik lah, saya kenapa nggak kerasa sama sekali. Nah ini kan artinya dari awal ekspektasinya juga udah tinggi banget, udah besar banget, tidak tahu kondisi dirinya sudah separah dan sejauh mana. Baik, teman-teman, dari sekian banyak manfaat daripada kiropraktik atau kiropraksi atau pijat keretak ini adalah, ini saya coba baca ya biar nggak saya salah, yaitu mengurangi nyeri punggung. Nah itu, mengurangi nyeri punggung. Nih, nyeri punggung sering terjadi akibat postur yang salah atau posisi yang salah. Jadi saya makanya aja posisi duduk yang begini, kalau begini sambil main handphone. Nah, itu bisa mengakibatkan minimal jadi punggung, sakit punggung di area belakang. Duduk terlalu lama, benar ya? Terus kemudian main game atau aktivitas fisik yang berlebihan, atau misalkan ngangkat beban yang manggul gitu ya, yang berlebihan, dia tidak biasa ngangkat beban itu dan dia memaksa itu bisa jadi problem di kemudian hari. Terapi keretak atau kiropraksi ini bekerja untuk melakukan penyesuaian tulang belakang atau spin adjustment, atau memang manipulasi otot dan sendi. Artinya suka ada bunyi ketika dilakukan adjustment atau pembetulan spin adjustment. Nah, apa yang bunyi? Nah itu nanti kita coba bahas di video yang lain. Kita tidak bahas dulu untuk sekarang, kita lebih bahas dulu di manfaat. Lalu teman-teman, dengan posisi tulang yang lebih selaras, tekanan pada saraf dan otot
di sekitar punggung dapat berkurang. Hal ini membantu meredakan rasa nyeri. Artinya, ketika seseorang tadi membungkuk, lalu datang ke terapis, lalu kemudian dibetulin dan dia merasa lebih baik, itu tuh bukan hanya karena terapinya, ini harus dicatat. Itu pasti salah satunya karena edukasi. Ini yang penting. Ada orang datang dengan kata tadi itu keluhan punggungnya bungkuk misalkan karena postur yang sama seperti ini misalkan ya, di terapi, lalu kemudian setelah diterapi seperti itu dia merasa agak enakan, terus dia pulang lagi ke rumahnya dan dia kembali ke kebiasaan tadi, pasti setelah diterapi enakannya sebentar. Setelah pulang dia main game lagi, dia duduknya nggak benar lagi, nggak memperbaiki postur tubuh, saya bisa pastikan orang itu pasti sakit lagi, cepat atau lambat. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memperbaiki habit, kebiasaan. Ini yang paling penting. Terapi penting, tapi memperbaiki kebiasaan yang salah itu jauh lebih penting. Maka dalam dunia terapi kiropraksi atau karakter ini, saya ingin lebih banyak bercerita tentunya bahwa tidak terlalu termakan euforia konten yang menjanjikan instan. Iya, kita akui kita ada, kita tidak pernah terlepas dari bara itu, tapi itu hanya sekian persennya saja. Sisanya ada banyak orang yang harus berjuang memperbaiki pola-pola kehidupannya, memperbaiki cara duduknya, memperbaiki cara dia beraktivitas dan lain-lain di mobil, di motor. Banyak orang dulu ini juga bisa mempengaruhi postur bagian belakang, tulang belakang. Maka salah satu dari sekian banyak manfaatnya adalah memperbaiki atau mengurangi nyeri di area punggung, karena memang area kerjanya si kiropraktik ini, nanti kita bahas ya kiropraktik itu apa, yaitu di area tulang belakang, atau lebih tepatnya di vertebra tadi ya, tulang belakang. Terus kemudian sendi juga beberapa, tapi tentu tidak kayak orang ya, misalkan sakit ankle kaki misalnya contohnya, lalu dibunyiin, ya itu kan tidak serta merta langsung terreposisi gitu ya. Maka kiropraktik ini juga kadang penyebutannya lebih ke reposisi, artinya mengembalikan ke struktur awal, mengembalikan ke fungsi awal, mengembalikan ke posisi awal dia seharusnya. Misal, kalau orang kebanyakan duduk bungkuk begini, maka dengan terapi kiropraktik dia mengembalikan ke struktur awal. Maka kalau Anda datang ke terapis yang benar, di tempat yang benar, pasti tidak hanya sekedar terapi, tapi Anda diingatkan, Anda dikasih tahu tentang pentingnya menjaga postur tubuh, pentingnya duduk yang benar, pentingnya jangan terlalu lama duduk, kita harus bangkit dan lain-lain. Dan sesimpel itu kira-kira teman-teman, tapi ini tidak mudah untuk dilakukan karena yang harus kita lawan adalah mengubah kebiasaan. Masya Allah, sekian. Nanti kita akan lanjut di manfaat-manfaat lainnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.